Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sobat-sobat semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di Cryptoland. Di kesempatan yang bagus ini saya akan kembali memberikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang garapan yang begitu fenomenal dan sudah memberikan keuntungan kepada para usernya, yaitu tentang Pi Network, di mana ini ada berita yang cukup menggembirakan. Jadi silakan buat teman-teman untuk disimak informasi kali ini. Tentang apa informasinya? Terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih buat semuanya. Bila mana video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal dengan info-info terbaru seputar dunia kripto. Dan yang terpenting adalah informasi tentang garapan yang selama ini telah kita kerjakan bersama-sama. Disclaimer buat semuanya, bahwasanya video ini hanya sekedar informasi dan edukasi saja. Dan sebagian adalah opini pribadi dari saya pribadi. Jadi buat teman-teman semuanya, terkait video-video saya, seyogyanya untuk melakukan riset mandiri terkait dengan video kali ini maupun di proyek-proyek yang lain yang saya sudah up di channel ini, karena segala risiko dan tanggung jawab ada berada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut. Ini ada berita yang dimuat oleh hokanews.com. Jadi di artikel yang berjudul keputusan pengadilan memberikan dorongan besar bagi Pi Network karena gugatan resmi ditolak. Nah, terkait ini, itu beberapa waktu yang lalu saya juga sudah menginformasikan bahwasanya untuk Pi Network itu ada yang menggugat, ya, ada yang menggugat. Nah, mungkin ini juga salah satu kendala kenapa Pi Network selama ini tidak kunjung untuk membuka open mainnet global. Barangkali saja ini sekedar opini saya pribadi. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih terang, silakan untuk berkomentar di kolom komentar. Jadi terkait video saya sebelumnya tentang gugatan, nah ini ada berita yang cukup menggembirakan buat kita semuanya selaku user daripada Pi Network. Jadi gugatan yang telah disampaikan itu ditolak oleh pengadilan California. Jadi pengadilan itu menyatakan, ya, pengadilan California telah menolak gugatan terhadap para pendiri Pi Network dengan memutuskan bahwa Pi bukanlah sekuritas dan tidak menemukan bukti penipuan keuangan. Nah, itu inti, ya, apa yang diputuskan oleh pengadilan California terhadap gugatan Pi Network yang dilayangkan untuk Pi Network. Kita baca selanjutnya untuk isi informasinya. Keputusan pengadilan baru-baru ini di California telah menghadirkan perkembangan signifikan bagi ekosistem Pi Network. Karena gugatan yang diajukan terhadap Nicholas Kokalis dan Cheng Daofan
yang terkait dengan social chain dan P-Network telah resmi ditolak. Putusan ini merupakan tonggak hukum penting bagi proyek tersebut dan dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap bagaimana P-Network dipandang dalam lanskap kripto dan Web3 yang lebih luas. Jadi ini cukup bagus ya teman-teman semuanya. Jadi dengan adanya putusan daripada pengadilan California ini itu akan mengangkat citra baik, nama baik daripada P-Network. Jadi tentunya dengan hal ini itu akan semakin banyak investor-investor yang ingin bergabung di P-Network, termasuk juga untuk utilitas-utilitas baru yang mungkin sebelumnya ragu. Nah, dengan adanya keputusan dari pengadilan California ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan bergabung dengan P-Network. Ini bagus sekali. Jadi termasuk juga semangat buat para pionir. Berdasarkan temuan pengadilan, hakim menolak kasus tersebut setelah memutuskan bahwa tidak ada bukti penipuan keuangan. Yang penting, putusan tersebut juga menyatakan bahwa Pi bukanlah sekuritas dan bahwa P-Network itu pernah mengizinkan penjualan koin Pi. Kesimpulan ini secara langsung menjawab beberapa kekhawatiran hukum dan peraturan yang paling umum seputar proyek blockchain. Meskipun penggugat diberi waktu hingga 5 Februari untuk mengubah gugatan, putusan penolakan itu sendiri mengirimkan sinyal yang kuat. Untuk saat ini, pengadilan telah memperjelas bahwa klaim yang diajukan tidak cukup untuk melanjutkan proses hukum. Berdasarkan tuduhan yang diajukan, hasil ini menempatkan P-Network dalam posisi hukum yang lebih stabil dibandingkan dengan banyak proyek kripto yang terus menghadapi pengawasan regulasi yang belum terselesaikan. Jadi kurang lebih informasinya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi ini keputusan pengadilan ini menjadikan P-Network itu lebih kuat secara regulasi, lebih kuat ya untuk di Amerika, secara regulasi di Amerika tentunya. Dan juga mungkin juga akan memperkuat regulasi di negara-negara lain yang akan mengadopsi daripada P-Network. Dan mudah-mudahan untuk negara Indonesia juga bisa segera mengadopsi P-Network sebagai mata uang digital yang sah, yang bisa kita gunakan untuk melakukan jual beli barang dan jasa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada P-Network, menjadikan Bitcoin adalah mata uang digital. Nah, mudah-mudahan berita ini membuat teman-teman pionir itu tetap semangat, ya, tetap semangat, biarpun untuk sampai di hari ini itu pembukaan Open Mainnet Global dan juga nilai GCV itu belum ada kejelasan yang pasti. Cuma sebenarnya kalau berbicara nilai GCV itu sebenarnya dari awal itu sudah dijelaskan ya oleh Bang Nicholas, bahwasanya untuk core team itu tidak akan membuka atau memberikan informasi tentang nilai GCV, karena nilai GCV itu sudah dijelaskan itu akan tercipta dari utilitas.
dari para pionir. Jadi akan dibuat, maksudnya nilai GCV yang selama ini itu digaungkan di dunia maya itu bisa tercipta, ya, itu karena ada kegiatan barter yang dilakukan oleh para pionir. Nah, itu yang akan menciptakan nilai GCV itu sendiri. Jadi Nicholas Kokalis dan semua tim Pi Network itu tidak akan, ya, ini setahu saya, itu tidak akan memberitakan tentang nilai GCV atau mengumumkan nilai GCV daripada Pi Network. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang menginginkan nilai GCV itu terwujud, itu setidaknya itu memperbanyak daripada transaksi-transaksi atau melakukan testnet, biarpun sekedar testnet di dalam Pi APPS atau di Pi Wallet, tapi itu nanti akan membuat catatan kuat di dalam blockchain Pi Network. Nah, itulah yang akan menjadi dasar daripada nilai kesepakatan GCV Koin Pi. Itu informasi yang saya dapatkan seperti itu. Nah, jadi kesimpulan saya pribadi bahwasanya untuk nilai GCV ini itu bisa jadi nantinya suatu saat itu akan terwujud. Bisa jadi akan terwujud, cuma dalam waktu berapa lama itu yang tidak bisa diprediksi. Itu menurut saya pribadi. Seperti halnya Bitcoin, di waktu peluncuran pertama itu kan hanya dinilai sebesar 2 porsi pizza, sebesar 2 porsi pizza. Nah, jadi hanya berapa rupiah di waktu itu, tahun 2000 berapa ya, 9 kalau nggak salah ya, tahun 2009-an kalau tidak salah. Itu Bitcoin hanya dinilai sebanyak 2 porsi pizza. Nah, seiring berjalannya waktu dengan proses dan sesuai dengan regulasi-regulasi dari beberapa negara yang menerapkan, mengesahkan Bitcoin menjadi alat transaksi, itu meningkatkan nilai tukar daripada Bitcoin. Nah, begitu juga dengan Pi Network. Dengan Pi Network, dengan Koin Pi ini. Jadi nilai GCV yang selama ini digaungkan itu bisa tercipta itu bila ada transaksi-transaksi yang mengacu pada nilai GCV, dan itu nanti akan tercatat di dalam blockchain Pi, dan itu nanti dengan sendirinya kalau sudah mencapai di angka 314159 di dalam blockchain Pi, nah itu secara otomatis itu akan terbentuklah nilai GCV. Jadi nilai GCV ini menurut saya atau yang saya dapatkan infonya itu akan tercipta secara alami. Jadi bukan keputusan dari core team untuk membuat nilai secara ketok palu seperti itu enggak, tapi GCV itu akan tercipta dari proses alami yang dilakukan oleh para pionir. Nah, jadi seperti Dorisin atau Cucu atau yang lainnya, para militan GCV itu sebenarnya memperjuangkan supaya benar-benar terbentuk nilai kesepakatan GCV di dalam blockchain Pi Network. Nah, setelah itu terbentuk dengan kuat, ya, otomatis nilai GCV itu akan
terwujud dengan sendirinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang selama ini skeptis ya, atau ragu dengan nilai gizi B, ya lebih bagus daripada banyak berbicara halusinasi ataupun ketidakpercayaan atau mengolok-olok tentang Bitcoin. Sebaiknya lebih baik itu melakukan transaksi, biarpun sekedar testnet di dalam PX atau di dompet Pi atau di dompet testnet ya. Itu akan mewujudkan daripada catatan blockchain di Pi Network. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah opini pribadi dari saya pribadi. Jadi buat teman-teman, silakan untuk melakukan riset mandiri untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih terang dan juga sesuai dengan harapan daripada teman-teman semuanya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menjadikan semangat buat teman-teman semuanya. Selamat berkarya. Semoga mendapatkan kemudahan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.